Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Masjid An-Nur, dengan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana atas segala rahmatnya juga kita pada hari ini masih diberi kesempatan dan kesehatan. Maka dengan kedua nikmat itu kita sama-sama dapat melaksanakan sholat Jumat di Masjid An-Nur yang kita cintai ini. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai di akhir zaman. Jemaah Masjid An-Nur, izinkanlah saya untuk melaporkan keluarga Masjid An-Nur pada hari ini, Jumat tanggal 9 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Saldo kas Jumat yang lalu tanggal 2 Juli 2021 adalah sebesar 29.700.413 rupiah. Saya ulangi, saldo Jumat yang lalu pada tanggal 2 Juli 2021 adalah sebesar 29.700.413 rupiah. Kemudian uang masuk total amal masjid sebesar 2.386.000 rupiah. Kota amal jalan sebesar 433.000 rupiah. Infak hamba Allah sebesar 300.000 rupiah. Jumlah uang masuk sebesar 3.119.000 rupiah. Kemudian uang keluar pengeluaran Jumat sebesar 675.000 rupiah. Konsumsi rapat Idul Adha sebesar 150.000 rupiah. Jumlah pengeluaran sebesar 825.000 rupiah. Uang bersih masuk kas pada Jumat yang lalu 2 Juli 2021 adalah sebesar 2.294.000 rupiah. Saldo tunai tanggal hari ini 9 Juli 2021 adalah sebesar 994.413 rupiah. Saya ulangi, 31.994.413 rupiah. Kemudian setor tunai pindah rekening dari Bank Sumsel ke Bank Sumsel Syariah sebesar 100 juta rupiah. Saldo tunai yang berada di rekening tabungan Masjid An-Nur yang berada di Bank Sumsel Bako adalah sebesar 20.794.853 rupiah. Tabungan di rekening Bank Sumsel Syariah sampai hari ini 170.600 rupiah. Para jemaah sekalian, perlu kiranya saya sampaikan kepada para jemaah sekalian bahwa mulai hari ini Masjid An-Nur mempunyai dua rekening, yaitu rekening Masjid Sumsel Babel dan rekening Sumsel Syariah. Kedua-dua rekening ini berlaku untuk para jemaah memberikan infaknya, tetapi khusus untuk para jemaah untuk menyumbangkan harta dan menyumbangkan keuangannya untuk pembelian rumah atau perluasan Masjid An-Nur yang akan kita beli rumah di depan Masjid An-Nur, bisa menyalurkan ke rekening Bank Sumsel Syariah dengan nomor rekening 8090
80 10 90 05 186, dan rekening ini sudah kami tulis di papan pelaporan. Para jamaah bisa melihat di papan pelaporan nomor rekening Sumsel Syariah. Tadi saya sampaikan bahwa ada pindah rekening 100 juta rupiah dari Bank Sumsel Babel ke Bank Sumsel Syariah. Dan alhamdulillah ketika rekening berubah ke rekening Sumsel Syariah, para hamba-hamba Allah ada yang langsung memberikan infaknya, yaitu Haji Sairi sebesar 50 juta rupiah, dua Haja Nesli Hasti 10 juta rupiah, tiga Bapak Abdul Hasan sebesar 500 ribu rupiah, kemudian Ibu Haja Rodia Rumah Makan Har sebesar 2 juta rupiah, kemudian Mas Puji 1 juta rupiah, Suhirman Effendi 500 ribu rupiah, hamba Allah sebesar 100 ribu rupiah, Haji Suyitno SEFSI yang berada di Kompleks Pioner sebesar 3 juta rupiah, kemudian Hangtua SPD FSI sebesar 1 juta rupiah, Bapak Rasmadi SSOS SHMSI sebesar 2.500.000 rupiah. Jumlah seluruhnya yang berada di Bank Sumsel Syariah adalah sebesar 170 juta 600.000 rupiah. Saya ulangi, 170 juta 600.000 rupiah. Bagi para jemaah yang ingin berinfak, silakan untuk mentransfer di rekening Masjid An-Nur, yaitu Bank Sumsel Babel, bukan Bank Sumsel Syariah. Dan apabila telah disampaikan ke bank atau sudah ditransfer, mohon bukti transfernya diserahkan kepada saya sebagai bendahara masjid untuk mengecek dan dicek di bank tersebut. Atau bisa juga menyampaikan atau menyalurkan kepada saya uang tunai. Demikian laporan keuangan yang perpindahan dari rekening Bank Sumsel ke Bank Syariah. Kemudian petugas-petugas Jumat kita pada hari ini, khotib dan imam Ustaz Agus Agam SAGMN, alhamdulillah dia sudah berada di tengah kita, muazzin Bapak Koprandos Bustami Yahya, Ma'asyiral Bapak Heriawan, Qori yang tadi membacakan ayat-ayat Al-Quran adalah Ustaz Agus Salim. Waktu Jumat kita jam 12.09. Para jemaah mohon kita waktu sedikit karena ada permintaan dari para jemaah kita untuk membacakan surah Fatihah dihadiahkan kepada almarhum yang ada di catatan keluarga beliau. Atas keniscayaan daripada jemaah sekalian untuk menghadiahkan Fatihah, tak lupa saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian laporan keuangan yang dapat saya sampaikan, dan kepada Allah SWT saya mengampun. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه ويبرئ صالحا إلى محمد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Nasri, wa ila nabi almarhum Malik bin Hasim, wa ila nabi almarhum Sarha bin Hasim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimahumullah. Sebentar lagi khatib akan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan kedua khutbahnya. Berkenaan dengan ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, apabila khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka kita dilarang untuk berkata-kata, baik perkataan itu berupa isyarat dan sebagainya. Bila mana dilaksanakan, maka pahala Jumat kita akan sia-sia. Oleh sebab itu, marilah kita dengar, diamkan, insya Allah kita mendapat rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabil akramin wa anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat beragama Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna untuk mendirikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beriring semoga senantiasa tercurah sebanyak-banyaknya kepada junjungan baginda Rasulullah SAW beserta keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita yang hadir pada hari ini termasuk pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. InsyaAllah kita semua akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia. Di dalam kesempatan khutbah Jumat kita kali ini, khatib akan menyampaikan wasiat khususnya pada diri khatib dan umumnya kaum muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian intiqadu awamirillahi wa jtanibun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa seorang mukmin di dalam kehidupan di alam semesta ini adalah ibarat seorang yang hampir tenggelam di tengah lautan, yang sehingga ia berteriak-teriak, Tuhanku, Tuhanku, sampai ia diselamatkan di sebuah daratan. Karena adanya berbagai cobaan, kesulitan, kerisauan, bencana, dan bahaya, termasuk juga penyakit, kelaparan, dan lain sebagainya, yang sehingga tidak seorang pun dapat menolak kedatangannya, termasuk juga para pembesar dan orang-orang kaya, apalagi orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah tidak mempunyai sandaran apapun kecuali doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sebaik-baik yang memberikan perlindungan dan juga sebaik-baik yang mengabulkan semua hajat kita, semua doa permohonan kita, yaitu berdoa. Dan juga ketahuilah bahwa doa mempunyai kedudukan yang mulia dan penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemilik arasy yang agung. Dan juga doa adalah pokok ibadah, tonggak ketaatan, bahkan ruh ibadah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena seorang yang berdoa, maka ia merendahkan jiwa raganya di hadapan Allah yang Maha Esa, sambil ia mengangkat tangan, mengulurkan tangannya, dan mengajukan permohonannya. Karena itu, doa adalah benteng yang paling kuat dan juga kunci yang dapat membuka segala pintu kebaikan. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat rajin dan gemar sekali untuk berdoa, dan beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada kita semua umatnya untuk banyak-banyak berdoa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan di dalam doanya di pagi hari, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa iyali wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Dan juga Nabi pernah berdoa, yasta'idhu billahi min niqmatihi wa ta'abbul afiyatihi wa faj'ati niqmatihi wa jami'i sukhtihi. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan Allah dari siksanya, dari perubahan keselamatannya, dari siksanya yang mendadak, dari segala kemurkaan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah juga berdoa di dalam sujudnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi sana'a alaika anta kama afnaita ala nafsik. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dengan perlindungan-Mu dari siksa-Mu, denganmu darimu aku memuji-Mu, dengan pujian tanpa hitungan banyaknya sebagaimana ketika Engkau memuji dirimu sendiri. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak berdoa, seperti yang disebutkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'jizu bid-du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahad. Jangan kalian malas untuk berdoa, karena tidak seorang pun akan binasa kalau dia rajin berdoa. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Berdoa adalah senjata utama seorang mukmin, tonggak agama dan cahaya langit dan bumi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahman wa ma sa'ala syai'an ya'ni ahabbu ilaihi min ayyus'alal afiyah. Siapapun yang di antara kalian yang dibuka baginya pintu untuk berdoa, maka telah dibuka baginya pintu-pintu rahmat, dan tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan minta keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a
yanfa'u mimma nazala wa mimma yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Sesungguhnya doa berguna bagi malapetaka yang telah diturunkan maupun yang belum diturunkan. Karena itu, wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian rajin berdoa. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia, barang siapa yang dibukakan baginya pintu untuk berdoa dan ia menyenanginya, maka akan dibuka pula baginya pintu-pintu kebaikan, rahmat dan keberkahan. Karena itu setiap orang harus rajin dan memperbanyak untuk berdoa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang rajin dan bersungguh-sungguh ketika ia berdoa. Seperti yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu anhu, aku tidak memikirkan pengabulan doaku, yang aku pikirkan adalah kesukaanku untuk berdoa. Karena jika aku berdoa, pasti Allah akan mengabulkan setiap doa. Seorang salaf soleh berkata, aku pernah berdoa kepada Allah, tetapi aku memberiku, dia artinya Allah, memberiku kelezatan bermunajat kepadanya, sehingga aku tak ingin dikabulkan doaku yang lain. Berdoa ketika sujud mempunyai rahasia yang sangat bagus, seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru fihi min ad-du'a faqamina ay yustajaba lakum. Sedekat-dekat seorang kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Karena doa di dalam sujud jarang yang tidak dikabulkan bagi kalian. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita ketahui lagi, di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, setelah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya dan tidak ada hambatannya, adalah setelah kita melaksanakan sholat fardu. Kemudian sepertiga di akhir di waktu malam. Pada saat itu pintu-pintu langit terbuka dan malaikat berseru. Apakah pada saat ini ada seorang yang berdoa dan memohon kepada Allah, maka semua doa dan permohonannya akan dikabulkan. Tidak seorang muslim berdoa pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Kemudian disebutkan pula oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salah satu doa ketika seorang menghadapi kesulitan adalah sebagai berikut. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berharap rahmatmu, maka janganlah engkau serahkan urusanku pada diriku sekejap mata pun, dan perbaikilah segala urusanku, tiada Tuhan selain engkau. Kemudian disebutkan juga bahwa ada doa seorang akan dikabulkan ketika hatinya lunak, karena pada saat itu ia mendapatkan rahmat, termasuk juga berdoa di antara azan dan iqamah. Maksudnya berdoa pada saat-saat seperti itu sangat mustajab. Menurut keterangan di dalam Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah dan juga ijma' bahwa setiap doa akan dikabulkan bagi setiap mukmin
yang berdoa agar dikabulkan hendaklah memiliki tata kerama kepada Allah ketika ia berdoa. Demikian pula hendaknya seorang mencari penyebab apa datangnya kesulitan yang sedang ia hadapi. Kalau ia menyadari bahwa segala kesulitan datangnya karena dosa, maka ia akan bertobat dari dosa-dosanya, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa setiap kesulitan tidak akan turun kecuali karena dosa seorang, dan dosa tidak diampuni kecuali setelah pelakunya bertaubat. Kemudian ucapan Ali itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kepada kalian, maka hal itu adalah karena ulah tangan kalian, dan Dia memaafkan dosa-dosa yang banyak. Asy-Syura ayat 30. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara salah satu penyebab terkabulnya doa adalah memperbaiki sumber rezekinya dari makanan yang diharamkan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Ya Sa'ad, atib ma'amaka, sakum mustajabud da'wah." Wahai Sa'ad, perbaikilah sumber rezekimu agar doamu dikabulkan. Di antara pula adalah membaca kalimat tahmid. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendengar seorang berdoa tanpa membaca kalimat tahmid dan tanpa membaca sholawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, sungguh orang ini ingin cepat-cepat dalam doanya. Kemudian beliau, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, memanggil orang itu dan bersabda kepadanya, "Idza da'a ahadukum falyabda' bi nahmidi rabbihi wa tanahi alaihi." Jika seorang di antara kalian berdoa, maka ucapkanlah kalimat tahmid dan pujian kepada Allah terlebih dahulu. Selanjutnya juga agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hendaklah dengan rendah hati dan takut. Sesungguhnya Allah Maha penerima doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Mohonlah kepada Tuhan kalian dengan rendah diri dan takut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang Pak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya pada diri khatib dan umumnya kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Semoga kita dapat memenuhi tuntunan berdoa dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita semuanya, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد بي وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة، ورضى اللهم على أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين، وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين، واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، وسائر بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم
غير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد الآخر وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقربنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصرات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل سلامة ورحمة وبركة وصحة ومغفرة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل بقلب الذي يرضى الله. اللهم اجعل بقلب الذي يرضى الله. اللهم اجعل بقلب الذي يرضى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الأحمر والجاه الأكبر والوالد واللحم والأرض والعروق سبحانك إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا
الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه soal sholat matiin ya sampai rumah apa sampai rumah matiin ya. ada tak sosin Apa? ada Enggak. so tanya dia halo ngomong jangan lupa di subscribe 1 jam apa rekam? 1 jam apa rekam?